Guys, ada wahana baru lagi nih di Lembang, Bandung. Namanya adalah kereta danau dan floating cruise Lambo. Di sini kamu tuh bisa mengelilingi danau sambil menikmati pemandangan yang indah. Jadi ini adalah wahana terbaru di Floating Market Lembang, Bandung. Wah, ternyata sekarang makin seru guys. Kalau kalian cari tempat liburan yang seru buat keluarga dan juga teman-teman, fix wajib banget datang ke sini sih. Nah, buat yang penasaran dengan review lengkap wisata Floating Market Lembang di tahun 2026 seperti apa, tonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip. Oh ya, sebelum lanjut videonya, jangan lupa juga ya untuk support channel aku ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Hai guys, balik lagi dengan aku Friska ini. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian ke tempat wisata legend di Lembang, Bandung yang udah populer dan jadi favorit wisatawan baik dari dalam kota maupun luar kota. Dan sekarang wisata ini tuh viral lagi dengan adanya wahana terbarunya guys. Jujur li, ini adalah kunjungan ketiga kalinya kita wisata ke tempat ini. Karena nggak ngebosinin aja gitu, kalau kesini tuh selalu ada aja sesuatu yang baru atau wahana baru seperti sekarang yang lagi hype adalah kereta danau dan floating cruise Lambo. Buat kalian yang belum tahu atau belum pernah kesini sama sekali, Floating Market Lembang itu adalah destinasi wisata keluarga populer dengan konsep pasar terapung di danau, lengkap dengan kuliner, terus di dalamnya tuh ada banyak wahana menarik seperti kota mini, kampung Kyotoku, rainbow slide, dan taman-taman tematik yang menawarkan pengalaman unik di tengah udara sejuk khas Lembang. Untuk Floating Market ini, lokasinya juga strategis loh, berada di Jalan Grand Hotel nomor 33E, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Menuju ke sini, kamu bisa gunakan panduan Google Maps, nanti kamu tinggal ketik aja Floating Market Lembang untuk titik lokasinya tuh udah akurat. Overall, akses jalannya tuh udah bagus guys, dan buat kamu yang mau bawa rombongan besar, bisa banget. Karena wisata ini tuh bisa diakses oleh bus besar, jadi kalian tuh gak perlu khawatir. Finally, kita udah sampai juga nih. Untuk pembelian tiketnya tuh bisa online dan juga offline. Kebetulan kita belinya tuh offline atau on the spot. Nah, untuk pembelian tiketnya itu tepat di pintu masuknya ini ya guys. Harga tiket masuknya itu Rp40.000 per orang. Harga tiket ini di luar tiket masuk wahana-wahana permainan yang ada di dalamnya. Untuk anak usia 2 tahun ke atas sudah dikenakan tiket masuk full. Buat kamu yang mau lebih hemat, di sini juga ada pilihan tiket combo seharga Rp60.000. Udah include masuk ke rainbow slide. Jam buka Floating Market di weekday itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Hari Sabtu itu mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Terus di hari Minggu itu mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Untuk area parkir kendaraannya juga luas banget, bisa menampung banyak kendaraan nih, termasuk bus besar. Di area parkirnya juga banyak toko pusat oleh-oleh dengan ikoniknya tuh bolu susu Lembang. Oke guys, ini kita udah sampai dari parkiran. Sekarang kita mau menuju ke pintu masuknya. Nah, ini untuk tiket masuknya tuh bisa ditukar dengan satu minuman ya. Ini kita mau tukar dulu untuk tiket masuknya. Wow, serame ini guys. Ini jam 1 siang ya, tapi rame banget. Ini hari Sabtu nih. Ini kita harus tap kartu dulu. Sini. Setiap pembelian tiket masuk nanti udah free welcome drink ya. Kamu bisa pilih mau hot coffee ataupun hot Milo. Terus bisa langsung ditukar saat kalian masuk atau saat keluarnya nanti ya. Jadi nanti kalian sesuaikan aja guys. Nah, buat kamu yang mau naik wahana air seperti floating cruise, royal cruise, kereta danau, dan perahu bajak laut, untuk pembelian tiketnya tuh ada di area depan ini atau dekat pintu masuk wisatanya. Untuk harga tiket royal cruise itu sebesar Rp35.000 per orang, dan untuk kapal bajak laut itu Rp35.000 per orang. Dan untuk detail harganya aku spill di sini ya guys. Di dalam area wisata ini juga banyak terdapat toko oleh-oleh, toko pakaian, dan juga merchandise. Jadi selain berwisata, kalian juga bisa belanja di sini. By the way, buat kalian yang mau ke Kota Mini, dikenakan tambahan tiket lagi ya. Di Kota Mini nanti tuh anak-anak bisa bermain, belajar, dan juga berfoto-foto ria. Area Floating Market Lembang itu luas banget ya. Jadi kalau kalian mau leluasa eksplor semua spot-spot dan wahananya, bisa seharian di sini guys. Untuk jalurnya itu tertata rapi, cocok untuk jalan santai, dan aksesnya tuh ramah untuk stroller dan kursi roda. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya. Saat weekend, pengunjung
pengunjungnya tuh memang rame, tapi tetap nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga. Karena emang tempatnya tuh seluas itu guys. Di sini ada juga berbagai macam satwa yang lumayan banyak, mulai dari unggas, reptil, dan juga mamalia. Bisa nih buat edukasi si kecil. Buat yang mau coba wahana go-kart, tiketnya itu Rp60.000 per 5 menit. Area untuk istirahatnya juga cukup banyak ya, ada banyak gazebo dan juga kursi dan meja payung yang berjajar di beberapa spot area. Asik banget sih, kita bisa duduk santai sambil melihat pemandangan danau yang indah dan juga kereta danau yang lalu lalang. Kalau mau foto bareng hewan juga bisa guys, dikenakan tarif lagi Rp15.000 buat kamu yang mau foto bareng burung dan juga iguana. Terus kalau mau beli hamster lengkap dengan kotaknya itu harganya Rp50.000. Buat yang mau masuk rabbit house atau yang mau feeding kelinci dikenakan tiket masuk lagi sebesar Rp50.000. Tiket ini udah gratis satu pendamping dan satu wortel untuk pakan kelinci. Untuk toiletnya juga ada cukup banyak ya, tersebar di beberapa titik area. Fasilitas wahana bermain yang ada di wisata ini tuh memang banyak banget, baik buat dewasa maupun buat anak-anak. Tapi ingat ya, semuanya tuh serba bayar lagi. Jadi kalian jangan lupa siapkan budget lebih. Untuk wahana tuh bayar lagi sekitar Rp25-Rp40.000 per orang. Untuk mini jeep buat anak-anak, tiketnya itu Rp50.000 per jeep selama 3 kali putaran. Oke guys, sekarang kita mau naik kereta sawah ya. Ini untuk harga tiketnya Rp25.000 per orang 2 kali putaran. Untuk bayarnya bisa pakai cashless bisa ya kak? Bisa ya. Ada 2 ya kak? Mau berapa tiket kak? 2. Nah ini kita udah beli tiketnya ya. Untuk harganya tuh Rp25.000 per orang. Kita beli 2 tiket Rp50.000. Naiknya ini nih. Yuk. Ambilin caping. Abang sama ini. Oh ya. Sama ini di belakang. Kali. Mama, Papa juga mau ikut kereta danaunya. Oh ya, di sini ada beberapa gazebo dengan ukuran yang lumayan besar, bisa untuk tempat kita istirahat. Tempatnya itu nyaman dan juga lengkap dengan colokan listrik. By the way, untuk fasilitas gazebo ini free ya guys. Nah ini dia, wahana yang lagi viral adalah kereta danau. Sebenarnya kita tuh pengen coba, tapi lihat antriannya tuh panjang, jadi kita skip deh. Dan kita ganti dengan naik kereta sawah. Buat naik kereta danau, tiketnya itu Rp35.000 per orang. Seru banget kan, kamu bisa keliling di pinggir danau. Jadi pengunjung bisa mengelilingi floating market tanpa perlu capek-capek berjalan kaki. Ada lagi wahana permainan namanya itu Rainbow Slide. Seluncuran ini tuh tinggi dan panjang ya guys. Buat kamu yang mau coba wahana Rainbow Slide, tiketnya itu Rp30.000 per orang untuk dewasa. Dan untuk anak-anak tinggi di atas 120 cm itu udah bisa naik yang panjang ini. Kalau untuk Rainbow Slide pendek, tiketnya itu Rp15.000 per orang khusus untuk anak-anak. Buat kalian yang mau coba rebus-rebusan bisa ke Warung Leit. Warung jajanan tradisional ini menjual jajanan rebus seperti jagung rebus, ubi rebus, pisang rebus, dan juga menjual aneka gorengan. Untuk aneka rebusan dan gorengan per porsinya itu Rp25.000. Oke, sekarang saatnya kita kulineran di pasar apungnya ya guys. Dan nanti kita tuh mesti nyeberangi rel kereta danaunya.
Buat yang suka mancing, di sini juga disediakan persewaan alat pancing. Jadi kamu bisa mancing mania di sini. Kemarin. Jadi enak badan. Jadi guys, Pasar Apung ini tuh menjual aneka kuliner makanan dan minuman di atas perahu danau. Konsepnya tuh mirip di Thailand gitu. Ada beragam jajanan tradisional hingga modern ya. Pasar Apung menyediakan berbagai menu khas Bandung seperti bakso aci, siomay, gorengan, cuanki, seblak, sate marangi, dan masih banyak lagi. Dan uniknya, di Pasar Apung ini kita tuh beli makannya tuh pakai koin. Harga koinnya itu seharga uang yang ditukarkan plus pajak 10% ya. Misal nih, kita beli koin 100.000, bayarnya itu 110.000. Dan sisa koin ini tuh nggak dapat diuangkan kembali. Jadi saran aku kalau mau beli koin tuh secukupnya aja. Untuk pembelian koinnya nanti di counter penukaran koin ya guys. Habis. Ini aja nih. Ini. Udah buang sana buang. Kayaknya lagi makan. Silakan tahu genrotnya. Silakan salatinya silakan. Di Moka ada. Berapa pesannya? Untuk kisaran harga makanannya itu 20.000 sampai 35.000-an. Kita udah beli dan nyobain beberapa jajanan, ada mie ayam, pangsit rebus, telur gulung, dan overall untuk rasa makanannya itu enak-enak, terus porsinya juga lumayan. Menurut aku sih harganya juga masih standar tempat wisata ya. Kalau kalian kesini sih wajib cobain guys. Di sini juga berjajar toko aksesoris dan pernak-pernik yang lucu-lucu. Bisa beli buat oleh-oleh keluarga yang ada di rumah nih. Ada juga kolam ikan koi ya, anak-anak tuh bisa beli pakan ikan seharga Rp5.000. Banyak sudut menarik untuk berfoto di taman-taman tematiknya. Bisa dibilang ini adalah wisata dengan banyak spot foto instagramable.
Terus ada juga playground anak seperti istana balon dengan karakter kayak gini guys. Areanya tuh aman, udah dilapisi dengan rumput sintetis. Tempatnya ada yang indoor dan juga outdoor ya. Kalau untuk wahana indoor ini namanya adalah Istana Barbie. Tempat ini adalah playground impian anak pecinta princess guys. Tiketnya itu Rp100.000 per anak, sudah dengan pendamping durasinya itu sekitar 1 jam. Kalau menurut aku sih kemahalan ya. Dalamnya juga sepi ya, hanya ada beberapa anak aja. Yang terakhir kita eksplor adalah Kyotoku. Taman Kyotoku ini adalah salah satu tempat bernuansa Jepang yang berada di dalam area floating market Lembang. Tempatnya itu bagus, bersih, dan masuk ke sini free ya guys. Untuk tiketnya itu udah include dengan tiket masuk floating market. Tapi ada beberapa spot foto yang harus berbayar lagi. Di sini tuh kita bisa foto-foto dengan kostum Jepang dan juga Korea. By the way, untuk peminjaman baju tuh dibatasi durasinya itu sekitar 1 jam. Jadi buat kamu yang belum ada budget ke Jepang bisa berkunjung ke Kyotoku. Untuk sewa baju ala Jepang atau Korea seharga Rp175.000 per orang. Harga ini sudah termasuk baju, sendal, fotografer, dan cetak foto 10R. Terus kalau kalian mau nebus lagi filenya, kena cas lagi per fotonya ya. Oh ya, selain bisa foto di studio yang disediakan, kita juga bisa foto-foto di tempat-tempat yang berada di lokasi taman ini. FYI, di spot-spot tertentu kita dikenakan tiket lagi ya guys, seperti spot Lucky Cat, Korean Mouse, dan Lantern Alley. Tiketnya itu Rp15.000 per orang. Untuk satu spot foto Rp10.000, 2 spot foto Rp15.000, dan 3 spot foto itu Rp25.000. Dengan catatan fotonya pakai kamera pribadi. Di dalam area ini juga terdapat toko yang menjual pernak-pernik khas Jepang dan Korea. Menurut aku, floating market ini oke sih, terus berinovasi. Tiap datang pasti ada yang baru. Buat kalian yang cari tempat wisata di Lembang yang cocok untuk segala usia, dan punya banyak pilihan wahana seru dan menarik, floating market Lembang Bandung ini recommended ya guys. Dan yang buat tempat ini lebih menarik adalah kombinasi danau yang bersih, perbukitan, pohon-pohon besar, dan tanaman hias yang banyak. Dilengkapi juga dengan bunga-bunga cantik dengan beragam warna. Yuk langsung aja ajak keluarga dan teman-teman gaskan merapat di floating market Lembang Bandung. Oke guys, sekian review dari aku untuk wisata floating market Lembang di tahun 2026. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!